how are you today Cuk? Piye kabare? Udah pernah lihat film proses pembuatannya sampai 3 tahun? Ini ada di video Mimin kali ini, dan demi membangun chemistry pemain dengan hewan-hewan yang terlibat, artinya ini asli Cuk. Film ini berjudul Mia and the White Lion, tayang tahun 2019 dan disutradarai oleh Gilles de Maistre. Menceritakan tentang gadis berusia 11 tahun bernama Mia yang pindah bersama keluarganya ke Afrika Selatan untuk mengelola peternakan singa. Di sana Mia bersahabat dengan seekor singa putih bernama Charlie, tapi masalah tiba hingga Mia dan Charlie melakukan perjalanan jauh untuk menyelamatkan diri. Ya udah, no basa-basi lagi Cuk, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya, let's go! Film ini berawal dari seorang gadis berumur 11 tahun bernama Mia Owen yang merasa kecewa akan kepindahan keluarganya dari London ke Afrika Selatan. Mia selalu bersikap dingin kepada keluarganya tanpa terkecuali. Setiap malam, dia juga menangis merasa marah dengan keadaannya sekarang. Kekecewaan tersebut tidak lain alasannya jauh dari temannya yang dulu. Hari ini hari pertamanya masuk sekolah atas kepindahannya dari sekolah yang lama. Saat sedang bersiap-siap, dia bervideo call dengan temannya yang di London. Baru sebentar, dia sudah harus berangkat dengan keluar lewat atap rumahnya agar lebih cepat. Karena sekolahnya berjarak jauh dari rumahnya, Mia dan adiknya yang bernama Mick diantar oleh ayahnya John menuju tempat bis sekolah menjemput mereka. Mia yang masih dalam keadaan jengkel tidak mau berpamitan sama sekali seperti waktu dulu dia di London. Selama di sekolah pun Mia enggan berkenalan bahkan berteman dengan siapapun. Dia hanya memandangi foto di ponselnya yang merupakan foto dirinya dan temannya semasa di sekolah mereka dulu saat masih bersama. Di sisi lain, ayahnya tengah pusing karena pembangunan restorannya yang tak kunjung selesai. Alice, istrinya yang sabar pun memberikannya dukungan dan semangat kepadanya. Istrinya juga melaporkan kepadanya bahwa dia mendapat telepon dari pihak sekolah tentang ulah Mia yang berkelahi dengan temannya di sekolahan. Sepulang sekolah, Mia mengikuti ayahnya yang akan memberikan makan ke hewan ternak mereka. Di sini ayahnya mencoba menasihati dan menanyakan kemauan Mia dengan harapan sikapnya dapat dirubah lebih baik lagi. Namun yang diinginkan Mia hanya kembali ke London agar dapat bersama kembali dengan teman-temannya. Ketika malam, Mick adiknya selalu berteriak dan terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Itu terjadi karena depresi yang dialaminya sejak masih kecil, sehingga ibunya pun harus menemaninya dengan bercerita sampai Mick kembali terlelap. Mia yang sedang merenung pun kaget dan menghampiri kamar Mick yang tanpa sengaja mendengarkan cerita ibunya tentang seorang dukun yang bijaksana. Esok harinya tepat di hari Natal, mereka mengawali perayaan tersebut dengan membuka kado. Belum sempat membuka kado, ayahnya datang dengan membawa seekor bayi singa putih yang baru lahir. Membuat mereka terkejut dan sangat senang karena menurut ayahnya, kelahiran singa putih ini adalah keajaiban bagi peternakan mereka. Mick yang memang pencinta binatang pun langsung menggendongnya dengan gemas. Berbeda dengan Mia yang hanya melihat tanpa ingin menyentuhnya. Saat Mick menyuruhnya untuk menggendong, Mia malah marah dan pergi ke kamarnya, sedangkan mereka masih tetap melanjutkan bermain dengan bayi singa tersebut sampai Mick tidur bersamanya. Di dalam kamar, Mia mencoba menghubungi pacarnya yang di London, namun hanya sapaan sebentar dan langsung dimatikan. Hal ini membuat Mia merasa sedih. Saat Mia sedang menangis, tiba-tiba bayi singa itu datang mendekatinya. Mia pun langsung mengajaknya bermain dan memeluknya. Tidak lama, karena adiknya yang membawa susu datang membuat Mia langsung menyingkirkan bayi singa putih itu dan berubah menjadi dingin lagi. Mick pun memberikan susunya kepada bayi singa putih itu sambil melihat pemandangan di balkon rumah. Saat Mia bermain bola pun, bayi singa putih ini memperhatikannya di balik jendela sampai Mia yang merasa terusik meminta bayi singa putih itu untuk menemui Mick yang sangat menyayanginya. Namun hal itu malah membuat bayi singa putih ini mendekatinya dan merebut bolanya sampai rusak. Mia mencoba mengambilnya namun gigitannya terlalu kuat sampai akhirnya Mia membawa bayi singa ini ke dalam rumah dan memberikannya kepada Mick untuk diurus. Di dalam rumah, Mia merasa apapun yang dilakukan keluarganya itu salah, membuatnya marah dan pergi meninggalkan mereka ke peternakan mencari waktu sendirian. Namun hewan-hewan yang ada di kandang mengikutinya terus dan membuat Mia semakin marah dan akhirnya memutuskan untuk tidur.
Bayi singa putih yang sedang diberi susu oleh Mick pun mencoba kabur saat Mick sudah terlelap, yang ternyata singa itu pergi ke kamar Mia mencoba membangunkannya untuk mengajak bermain sampai Mia sadar bayi singa itu lapar dan diberikanlah susu olehnya. Setelah kejadian itu, Mia menjadi sangat dekat dengan bayi singa tersebut. Mereka bermain bersama, begitupun dengan Mick. Dan dari situlah bayi singa ini diberi nama Charlie. Orang tuanya yang sedang bersantai pun merasa sangat bahagia melihat Mia kembali seperti dulu dengan bermain bersama dengan Charlie dan Mick. 4 bulan pun berlalu. Charlie yang sudah tumbuh menjadi lebih besar, kedekatannya dengan Mia pun menjadi sangat dekat. Saat malam tiba, Mia yang akan tidur mendengar adiknya berteriak membuatnya mengurungkan niat tidurnya dan menghampiri Mick untuk menemaninya tidur sesaat dengan menceritakan legenda tentang singa putih yang dijadikan sebagai binatang suci di Sanggan yang dipercaya suatu saat akan menolong mereka dan akan membawa kedamaian bagi alam. Ibunya yang mendengarkannya pun menjelaskan bahwa legenda tidak harus benar untuk memiliki kebenaran di dalamnya, di mana setiap orang harus memutuskan sendiri apa kebenaran mereka. Esok paginya, Mia meminta ikut ayahnya yang akan memberikan makan kepada singa jantan dewasa. Di dalam perjalanan, Mia menanyakan tentang penghasilan ayahnya dari peternakan ini. Penjelasan dari ayahnya membuatnya memohon agar Charlie tidak ikut dijual seperti yang lain. John menjelaskan bahwa Charlie adalah hewan liar, bukan hewan peliharaan yang kapan saja dapat merobeknya dalam waktu 5 menit. Hal itu sangat membahayakan, namun John tidak akan menjual Charlie karena menurutnya akan menjadi kartu undian terbesar bagi peternakan ini, dan itu sedikit membuat Mia lega mendengarkannya. John mengajak Mia melihat dan mengenalkan rumahnya yang merupakan peternakan berisikan berbagai macam hewan liar. Mia mencoba berselfie dengan Charlie sebagai kenangan karena dia akan pergi beberapa hari untuk acara di sekolah. Charlie yang sudah tidak layak dipelihara di rumah pun akhirnya dimasukkan ke dalam kandang agar tidak berbahaya. Namun Charlie melakukan perlawanan yang membuat tangan Kevin terluka. Kepergian Mia juga membuat Charlie beberapa hari tidak mau makan apapun, tidak mau membersihkan diri, bahkan tidak dapat melakukan perlawanan dari serangan hewan lain di dalam kandang yang membuatnya terluka. Begitupun Mia yang berada di acara sekolah. Dia tidak bersemangat dan selalu memikirkan Charlie sampai akhirnya memberanikan diri kabur dari acara tersebut untuk pulang menemui Charlie. Esoknya pihak sekolah pun memberitahukan hilangnya Mia. Kabar itu pun membuat seisi rumah panik dan bergegas mencari Mia, namun ternyata Mia sudah berada di kandang bersenandung bersama Charlie. Alice yang merasa khawatir pun menghampiri Mia yang tengah marah karena Charlie terluka saat ditinggalnya. Ketakutan akan kehilangan Charlie dari hidup Mia membuatnya menemui singa jantan mencari jawaban apakah seekor singa akan tetap membunuh walaupun menyukainya. Tetapi Mia tidak mendapatkan jawaban apapun, begitupun dengan Charlie. Akhirnya Mia memandikan Charlie dan bermain dengannya. Tahun-tahun pun berlalu begitu cepat. Charlie tumbuh menjadi singa dewasa, ukurannya tidak lagi kecil dan mulai menunjukkan sifat aslinya sebagai hewan liar. Yang ditunjukkan Charlie saat memasuki rumah yaitu membuat isinya berantakan. Hal itu pun membuat John sangat marah. Rasa panik yang dialami Mick juga semakin parah karena melihat kekacauan yang ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian tamu wisata datang untuk melihat Charlie. Namun Charlie yang merasa terganggu akan kehadiran banyak orang menjadi liar dan ganas. Mia yang mengetahuinya pun langsung berlari keluar menenangkan Charlie dan memasukkannya ke dalam kandang. Tidak ketinggalan dengan perdebatannya dengan ayah yang menurutnya tidak manusiawi menjadikan Charlie sebagai bisnis. John kemudian kedatangan tamu bernama Dick yang merupakan teman lamanya sewaktu di London. Dick mengunjunginya untuk menawarkan kerjasama seperti dulu lagi, namun ditolak oleh John dengan alasan sudah berjanji dengan Alice istrinya agar tidak melakukan pekerjaan tersebut lagi. Alice menghampiri Mia yang sedang bermain dengan Charlie dan melihat tangannya terluka. Membuatnya sangat khawatir dan tidak memperbolehkan untuk bermain dengan Charlie lagi. Namun Mia tidak memperdulikan, kemudian membuktikan bahwa Charlie tidak jahat dengannya. Sampai Alice terkejut ketakutan melihat Mia yang diterkam oleh Charlie dengan maksud ingin bermain. Bagong si Mia mah halem indung maneh nu reuwas bagong, urang ge heueuh. Saat mereka sedang makan malam, Charlie keluar dari kandangnya yang tidak tertutup rapat oleh Mia. Setibanya mereka di rumah melihat gerbang Charlie yang terbuka, mereka langsung menghubungi Kevin dan teman-temannya untuk mencari Charlie.
Mia yang tidak diperbolehkan mencari Charlie pun nekat keluar mencarinya. Mick yang melihat kakaknya keluar pun mengikutinya dan membantu membukakan gerbang yang terkunci dengan bantuan gajah. Mia dan Mick pun menemukan Charlie yang tengah menolong seekor landak. Kevin yang menemukan mereka langsung mengusir mereka untuk pergi ke dalam rumah sebelum John ayahnya melihat. 3 tahun pun berlalu, Charlie semakin terlihat gagah. Di dalam kandangnya, Mia mengajak Mick untuk masuk berinteraksi dengan Charlie. Namun Alice yang melihatnya berteriak histeris membuat Charlie merasa terancam dan memperlihatkan keliarannya serta membuat Mick terjatuh lalu terluka. Hal itu membuat Alice marah dan memohon kepada Mia untuk berhenti membuatnya khawatir sepanjang waktu setiap kali berdekatan dengan Charlie. John ayahnya pun akhirnya membuat keputusan untuk menjauhkan Charlie dari Mia dengan cara dikandangkan serta melarang Mia ataupun Mick memasuki kandang tersebut. Jika melanggarnya, maka Charlie akan dijual. Dan kini Mia hanya bisa bermain dengan Charlie di luar kandang demi ketentraman bersama. Mia yang tidak dapat hidup tanpa Charlie pun tetap menyelinap masuk ke dalam kandang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pada saat Mick bersedih karena penyakitnya, Mia mencoba menghiburnya dengan membawanya menemui Charlie di kandang. Mick yang melihat Mia sangat bahagia langsung merekamnya dengan handphone. Sepulangnya dari kandang, mereka melihat Jody yang terkejut kemudian bermain air. John yang melihat kebahagiaan di antara mereka pun berniat mengabadikan momen tersebut dengan handphone milik Mick. Tanpa sengaja, video Mia dengan Charlie yang direkam oleh Mick terputar. John tentu yang melihat video tersebut pun sangat marah dan langsung memutuskan untuk menjual Charlie pada pembeli pertama saat itu juga. Mia sampai menangis histeris hingga ditenangkan oleh Mick. Melihat Charlie yang dibawa ke peternakan, Mia merasa sedih dan pergi dari rumah menemui Charlie di kandangnya sampai pagi tiba. John bersama seseorang datang menembak seekor singa dengan senapan yang diberi obat penenang hewan. Melihat seekor singa tersebut dibawa, Mia pun berpikir untuk mengikuti mobil tersebut agar dia dapat mengetahui kemana Charlie akan dibawa mereka besok dengan masuk ke atap mobil. Tidak disangka Mia melihat sisi kelam ayahnya dalam berbisnis, di mana kejahatan ayahnya yang menjual hewan tersebut kepada pemburu secara ilegal. Seekor singa yang lemah tersebut ditembak dengan tidak manusiawi beberapa kali sampai meninggal. Kejadian itu membuatnya sangat syok dan memikirkan Charlie yang sekarang berada dalam bahaya. Sepulangnya dari tempat kejadian, Mia mencari tahu tentang hal tersebut. Dia pun merasa jengkel melihat ayahnya saat makan bersama dan memutuskan pergi ke kamar. Mick yang merasa akan terjadi sesuatu kepada Mia akhirnya menyusul. Mia pun menceritakan semua yang dia lihat kepada Mick, memaksanya untuk mempercayai dan menolongnya karena hanya Mick yang dapat dia percaya. Mia berencana membawa Charlie ke Timba Fati sendirian. Dengan perencanaan yang matang serta beberapa bekal dan uang dari adiknya, Mia nekat melakukan aksinya dimulai dengan membuka semua pintu dari kunci yang diberi oleh Jody. Mia pun langsung keluar membuka semua kandang dan membiarkan hewan-hewan itu pergi untuk menyelamatkan dirinya dan juga berhasil membawa Charlie kabur. Esok paginya rencana berlanjut. Hewan-hewan yang dilepas Mia membuat orang yang di dalam rumah tidak bisa keluar. Setelah mendapat pesan dari Mick untuk mendapatkan mobil ayahnya, Mia memancingnya dengan Charlie yang kemudian berhasil mengambil senapan milik ayahnya. Dia juga menembak ayahnya agar mobilnya dapat dia bawa. Tidak tega melihat ayahnya, Mia memerintah Mick untuk menjemput ayahnya yang pingsan. Di perjalanan, Mia menemukan masalah lagi. Dimulai dari bensinnya yang habis, dirinya yang diberitakan di TV, serta jalan yang dipotong oleh polisi untuk razia dalam proses pencariannya. Hingga dia mencari jalan lain yang justru membuatnya tersesat. Mia sangat marah kepada dirinya sendiri, kenapa bisa seorang gadis kecil sepertinya menolong seekor hewan liar. Charlie yang merasakan kemarahan Mia pun turut meraung membuat Mia terdiam dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya esok hari. Sedangkan di rumah keluarga Mia sedang mencemaskannya. Mia melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Dick mendatangi John kembali meminta kesepakatan yang telah mereka lakukan. Saat John tidak mau menerimanya kembali, Dick pun mengancam akan keselamatan Mia. Merasa khawatir, John dengan Kevin langsung berangkat untuk mencari Mia yang diikuti oleh Alice dan Mick.
Dalam perjalanan, John mendapat info bahwa polisi telah mengeluarkan otorisasi yang artinya siapapun bisa membunuh Charlie sekarang. Sedangkan dalam perjalanan, Mia menemukan jalan buntu yang ternyata petunjuk dari buku yang dia bawa merupakan buku keluaran tahun 97, di mana jalannya sudah beralih fungsi menjadi sebuah gedung mall Cina. Tidak ada jalan lain, Mia nekat membawa Charlie masuk ke dalam mall untuk menuju pintu keluar yang merupakan pintu masuk ke jalan yang seharusnya. Hal ini membuat semua orang yang berada di dalam sana ketakutan. Setibanya di pintu keluar, Mia sangat senang karena dia berhasil menemukan jalan. Kevin yang mendapatkan kabar keberadaan Charlie pun langsung memberitahukan kepada polisi dan John. Mereka bergegas menuju tempat itu. Tidak hanya sampai di situ, Mia dan Charlie masih harus berjalan melintasi sabana Afrika Selatan yang sangat luas. Saat memasuki sabana tersebut, Charlie memangsa seekor burung unta untuk dimakannya. Mia pun mengambil sedikit dagingnya sebagai bekal karena sudah habis. Hari sudah malam dan sekarang dirinya sedang berada di alam liar. Mia pun terpaksa memanjat pohon untuk melindungi dirinya dari hewan lain dan menunggu Charlie sampai pagi tiba. Di sisi lain, keluarganya bersama polisi telah sampai di sabana namun tidak dapat melanjutkan perjalanan karena hari sudah malam. Saat pagi, Charlie mendatangi Mia yang masih tertidur di atas pohon untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Dick yang melihat keberadaan Charlie pun langsung mengejar mereka dan menyakiti Mia. Charlie yang sadar Mia dalam bahaya tidak menghiraukan perintah Mia kepadanya untuk pergi. Teriakan Mia ternyata didengar oleh John, membuat mereka bergegas menuju sumber suara namun hanya menemukan Dick dan temannya, sedangkan Mia sedang bersembunyi. Saat John melanjutkan perjalanannya lagi, di dalam mobil rahasia John terbongkar tentang bisnis kelamnya yang membuat Alice sangat marah dan mereka pun bertengkar. Dalam perjalanan panjangnya, Mia mulai kelelahan mengikuti langkah Charlie sampai akhirnya dia memakan daging mentah yang dia bawa sebagai sumber tenaga walaupun dia hampir muntah. Akhirnya Mia meneguk genangan air mencoba menghentikan Charlie sebentar, memberi waktunya untuk minum tetapi Charlie tetap meninggalkannya. Di sisi lain, keluarganya bersama polisi menuju ke Timba Fati. Alice menceritakan alasannya marah kepada John karena masih merasa ketakutan tentang kejadian masa lalu di mana Mick yang masih bayi melihatnya secara langsung. Hal itulah yang membuat Mick memiliki penyakit depresi sampai sekarang. Perjalanan yang Mia tempuh masih panjang, namun persediaan airnya sudah habis. Dia sudah sangat lelah namun tetap berusaha berjalan dengan memegang ekor Charlie sebagai pegangan untuk menguatkannya. Polisi tak lama kemudian menemukan posisi Mia dan Charlie dan langsung menuju ke perbatasan Timba Fati dengan timnya. Perjalanannya membuahkan hasil di mana Mia berhasil sampai di perbatasan yang merupakan pintu gerbang Timba Fati. Tempat tujuannya dari awal untuk melepaskan Charlie agar hidup bebas di alamnya. Mia yang tak mampu untuk menyeberangi sungai akhirnya membiarkan Charlie untuk pergi sendiri menuju tempatnya yang sudah disambut oleh warga negeri Sanggan. Namun belum sampai di Sanggan, keluarganya datang bersama polisi dan timnya bersiap menembak Charlie. Mia yang tak mempunyai tenaga hanya bisa memohon kepada ayahnya untuk melindungi Charlie sampai ke Timba Fati dan berhasil sampai. Polisi pun menghentikan aksi mereka karena sudah memasuki kawasan perlindungan Timba Fati. Setelah kejadian itu pun keluarga Mia datang kembali ke Timba Fati untuk mengunjungi Charlie yang sekarang sudah memiliki keluarga sendiri. Kehidupannya juga jauh lebih bahagia, lalu film pun berakhir. Joy Adamson sudah bertahun-tahun tinggal di Kenya Utara untuk menemani pekerjaan suaminya George Adamson sebagai pengawas di wilayah tersebut. Salah satu tugas utama George adalah menangani hewan berbahaya yang secara kronis mengancam kehidupan manusia dan ternak. Dan hari itu George dan petugas yang lain pergi ke wilayah yang dimana sudah ada laporan jika singa telah memakan manusia. Setelah cukup lama menelusuri tempat tersebut, akhirnya George dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan hewan buas itu dan berhasil membunuh keduanya. Singkat waktu, mereka pun pulang ke camp.
Joy yang melihat suaminya pulang langsung menghampirinya untuk memberikan salam hangat, hingga kemudian George memberikannya kejutan 3 ekor anak singa. Ternyata 3 bayi itu milik singa yang telah dibunuh oleh George, lalu karena kasihan George pun membawanya pulang. Di sini Joy sangat senang dan sangat bersemangat untuk merawat ketiganya, tapi ternyata hal itu tak semudah yang Joy pikirkan. Terlihat bayi-bayi itu enggan meminum susu yang sudah Joy buat, bahkan sampai 24 jam berlalu bayi-bayi itu masih menolak makanan apapun. Melihat bayi-bayi itu sekara, George mulai merasa bersalah dan berkata seharusnya dia tidak membawanya pulang dan membiarkannya saja di alam liar. Tapi Joy tidak menyerah, dia tetap sabar dan telaten sampai kemudian George mendapatkan sebuah ide, yaitu meletakkan susu itu di tangan Joy hingga bayi-bayi itu pun akhirnya mau meminum susunya dari botol. Bayi-bayi singa itu kemudian diberi nama oleh Joy. Yang paling besar diberi nama The Big One, lalu yang kedua bernama Lastika, dan yang terakhir plus yang paling kecil bernama Elsa. Joy dan George menyayangi mereka bertiga layaknya anak sendiri, tapi untuk Elsa dia mendapatkan posisi paling istimewa di hati Joy. Walaupun ukurannya kecil, tapi dia paling berani dan suka sekali menjelajah. Suatu hari ketika umur Elsa dan yang lain sudah mencapai 3 bulan, Elsa yang badannya paling kecil sering kali kehabisan makanannya. Hal itu pun membuat Joy tergugah untuk menyisihkan bagian untuk Elsa lalu menyuapinya, sehingga kedekatannya dengan Elsa pun semakin erat. Hari-harinya juga banyak Joy habiskan dengan anak kesayangannya itu, tapi ketika 3 anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, Joy memerintahkan Nuru asisten mereka untuk gantian menjaga, sekaligus membuat pagar agar 3 singa itu tidak mengacak-ngacak rumahnya lagi. Ketika Joy dan singa-singa sedang bermain di halaman rumah, terlihat John temannya George datang berkunjung. John nampak khawatir dengan keberadaan singa-singa tersebut mengingat orang tua mereka adalah pemakan manusia, sehingga John pun memberikan saran agar hewan itu dimasukkan saja ke kebun binatang. Singkat cerita, kebun binatang Rotterdam memberikan kabar untuk Joy jika mereka siap menerima Elsa dan saudara-saudaranya. Sejak itulah Joy dan George pun melatih ketiga singanya untuk melakukan perjalanan jauh. Dimulai dengan mengajak mereka berjalan-jalan menggunakan mobil. Waktu terus berjalan dan hal yang selama ini Joy takutkan terjadi juga, di mana dia harus menjalani hari terakhirnya bersama Elsa. Sebenarnya Joy berat harus berpisah dengan 3 singanya, terutama dengan Elsa. Tapi karena keputusan ini yang terbaik, Joy dan suaminya pun berangkat menuju landasan udara Nairobi untuk mengantar mereka ke kebun binatang Rotterdam. Singkat waktu mereka pun sampai, tapi sesampainya di sana Joy malah izin berbelanja karena tidak kuat menahan sedih jika melihat 3 anak kesayangannya itu pergi jauh. Lalu sesuai keinginan sang istri, George datang untuk menjemput Joy di toko. Terlihat Joy sangat sengsara mengetahui jika anak-anaknya sudah pergi ke kebun binatang, tapi tiba-tiba ternyata George tahu jika Joy sangat menyayangi Elsa dan tidak bisa dipisahkan, sehingga dia pun membiarkan 2 yang lain berangkat sedangkan Elsa akan di rumah bersama Joy. Hari-hari setelahnya Joy terus mengajak Elsa bermain, dia bahkan mengabadikan anaknya itu menggunakan kamera. Beberapa hari kemudian, John datang lagi untuk menjenguk George yang baru saja terjangkit penyakit malaria. Untung saja dengan olahraga yang seimbang dan minum obat, George masih baik-baik saja. Lalu tidak lama kemudian, saat John baru saja memperingatkan George untuk tidak berlebihan meminum obatnya, Joy dan Elsa pulang. John yang masih takut dengan Elsa pun langsung menutup pagar ketika Joy masuk, tapi beberapa saat kemudian Joy malah membukanya lagi dan membiarkan singa itu bermain bersama George. Keesokan harinya, Joy harus pergi untuk mengurus sesuatu termasuk membeli pil malaria suaminya yang hampir habis. Tapi saat akan berangkat, Elsa malah ngajedok di atas mobilnya sehingga George pun turun tangan untuk mengajak Elsa turun. Setelah Joy pergi, John kembali memperingatkan George untuk segera mengurus Elsa, sebab sebentar lagi George akan menerima cuti dan dia harus kembali ke Inggris. Karena mana mungkin kan Elsa diajak ke Inggris juga? Ternyata tak adanya Joy di rumah membuat George kesal dengan kelakuan Elsa.
Tapi di balik itu, George bangga akan kesetiaan Elsa terhadap Joy. Sampai-sampai Elsa rela menunggu di depan rumah hingga keesokan harinya Joy pulang. Karena sekarang kondisi George sudah membaik, mereka pun memutuskan pergi ke Kyungga untuk berkemah sekaligus mengenalkan laut kepada Elsa. Tapi sampai di sana, penduduk setempat sempat merasa keberatan dengan kehadiran Elsa. Ditambah baru-baru ini ada singa yang telah memakan ternak mereka. Untungnya, George dan Joy mampu meyakinkan penduduk hingga liburan pun dimulai. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Elsa tidur satu tenda dengan Joy dan George. Tapi di tengah malam, Joy terbangun gara-gara mendengar sesuatu. Tidak ingin membangunkan suaminya yang terlihat sangat kelelahan, Joy pun memeriksa asal suara itu yang ternyata... Jelas Joy sangat ketakutan melihat hewan buas itu ada di hadapannya. Tapi Joy masih bersikap tenang hingga kemudian dia masuk ke tenda lagi untuk membangunkan George. Di sini George yang masih rada ngantuk berusaha untuk mencari singa yang dimaksud oleh istrinya. Hingga saat berhasil bertemu dan ingin menembak, George teringat kalau dia lupa mengisi amunisi. George pun akhirnya kembali ke tenda untuk mengambil amunisinya, tapi tiba di sana dia malah meminum obatnya dengan jumlah yang cukup banyak lalu kembali menembak si singa. Esoknya, George dan Joy mengajak Elsa bermain di laut dan ternyata hewan itu gampang sekali beradaptasi. Tapi beberapa saat kemudian terjadi hal yang tidak diduga-duga, di mana George kehilangan kendalinya gara-gara kebanyakan mengkonsumsi obat. Joy yang panik berusaha mengambil obatnya dari tangan sang suami, sampai dokter datang dan memberinya saran untuk istirahat saja dan sementara ini jangan mengkonsumsi obat dulu. Ketika liburan usai, Elsa kembali bermain di luar rumah ditemani oleh Nurul. Lalu di sisi lain datang beberapa pemburu yang tak sengaja melihat Elsa sedang santai di atas pohon. Pemburu yang takut jika singa itu buas pun langsung membidikkan senjatanya, tapi untung langsung dicegah oleh temannya yang lain. Temannya itu berkata jika singa itu milik Joy, yang kemudian mereka pun segera pergi ke rumahnya. Mr. Watson alias pemburu yang tadi hampir menembak Elsa pun langsung meminta maaf kepada Joy, sekaligus memberitahu maksudnya datang kepada Joy di mana dia ingin memburu gajah. Joy yang mendengar itu pun memberitahu Mr. Watson jika di daerahnya gajah tidak boleh diburu. Di waktu yang sama juga, Nurul datang dengan tergesa-gesa karena ingin memberitahu Joy tentang Elsa yang kini sedang bermain-main dengan gajah. Joy yang khawatir pun bergegas mencari Elsa sekaligus mengajak Mr. Watson yang ingin sekali melihat gajah. Sesampainya di lokasi, terlihat Elsa masih membuat takut gajah-gajah yang sebenarnya datang untuk mencari makanan. Tapi karena aksi Elsa yang menggemaskan, Mr. Watson dengan cepat mengambil beberapa gambar. Tapi sepulangnya dari sana, Joy dan George harus mendapatkan kabar buruk dari John yang mengatakan sudah banyak kerusakan yang dibuat oleh Elsa. Salah satunya adalah pertanian warga. John berkata jika Elsa sudah tidak mungkin untuk dipelihara lagi, sebab kalau dibiarkan berkeliaran dengan tubuhnya yang sudah sangat besar, Elsa rawan ditembak. Terus kalau terus-terusan dikurung, Elsa bisa saja menjadi stres dan kejam. Dan untuk kesekian kalinya, John menyuruh Joy untuk menaruh Elsa di kebun binatang. Tapi ternyata Joy menolak hal tersebut dan malah berniat membebaskan Elsa di alam liar karena dia tidak ingin melihat hewan kesayangannya itu menghabiskan waktu di dalam kandang. Di sini John dan George satu pikiran, di mana ketika Elsa dilepas ke alam bebas, apakah mungkin dia bisa bertahan? Joy pun menjawab jika dia akan mengajari Elsa bagaimana caranya hidup di alam liar. Lalu dengan teramat sangat, Joy meminta izin kepada John untuk memberi waktu kepadanya selama 3 bulan. Paginya, Joy dan yang lain pergi ke alam liar yang jaraknya 340 mil dari rumah untuk melatih Elsa. Lalu dia juga berencana untuk mengurangi jatah makan Elsa agar singa itu terbiasa untuk melakukan perburuan atau bergabung dengan singa yang lain. Beberapa hari setelah pelatihan yang pertama, tiba saatnya untuk membiarkan Elsa tidur semalaman di luar. Dan beruntungnya mereka ketika di tengah jalan bertemu dengan singa jantan.
Merasa singa itu cocok untuk Elsa, Joy dan George pun berencana untuk meninggalkannya di situ saja. Tapi yang terjadi malah Elsa tak kunjung turun dari mobil. Kesal karena singa itu tak kunjung turun, Joy pun akhirnya turun tangan. Tapi ternyata Elsa tak cocok dengan singa jantan tersebut sehingga perjalanan kembali dilanjutkan. Tidak lama kemudian, Joy dan George menemukan kawanan singa yang sedang menyantap buruannya. Mereka pun akhirnya setuju membiarkan Elsa berada di sana sekaligus membuat Elsa belajar bagaimana caranya makan di alam liar. Tapi ketika esoknya mereka kembali lagi ke tempat tersebut, terlihat Elsa sangat sedih dan kesepian yang membuat mereka kembali membawa Elsa ke perkemahan. Setiap hari, George membawa Elsa keluar berharap jika hewan itu akan menunjukkan sisi liarnya sebagai predator. Tapi ketika Elsa melihat ada hewan lain, yang dilakukannya hanyalah bermain dan bermain. Ais ya Elsa! Sampai suatu hari ketika suami istri itu meninggalkan Elsa semalaman di luar seperti biasa, tiba-tiba malamnya Elsa kembali dengan tubuh penuh luka, hingga setelahnya Elsa enggan untuk pergi lagi. Tapi karena waktu yang tersisa tinggal 2 minggu lagi, Joy dan George kembali membawa Elsa keluar dan membiarkan hewan itu sendirian di luar sana. Singkat cerita, setelah hujan lebat melanda wilayah itu, Joy dan suaminya kembali untuk mencari Elsa. Awalnya hewan itu tak kunjung muncul, tapi setelah George menembakkan senjatanya berkali-kali, Elsa pun muncul. Dan semua mimpi buruk terjadi juga di mana sekarang Elsa lemah tak berdaya karena tak bisa melindungi dirinya sendiri di alam liar. George pun langsung marah kepada Joy dengan berkata jika sudah terlambat untuk menjadikan Elsa liar karena sedari kecil Joy selalu memanjakannya. Tidak terima dengan perkataan George, Joy meluapkan perasaannya juga dengan berkata sampai kapanpun dia tidak akan rela jika melihat Elsa berada di kebun binatang. Karena keinginan Joy sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi, George akhirnya tetap membantu istrinya itu untuk membebaskan Elsa walaupun nantinya di luar sana dia akan mati. Karena yang terpenting Elsa tidak terkurung di dalam kandang. Singkatnya, setelah Elsa pulih, George mendapat kabar jika kebun binatang memberinya perpanjangan waktu untuk melatih Elsa. Mereka juga mempersilahkan George untuk membawa Elsa ke daerah lain yang ternyata cocok, yang dimana Elsa mampu berhari-hari pergi sendirian lalu kembali hanya untuk makan. Hari-hari berikutnya, Elsa juga mampu membuktikan jika dirinya bisa mencari makan sendiri sekaligus bergabung dengan singa yang lain. Hingga waktu untuk berpisah pun tiba. Tidak ingin melihat istrinya sedih, di sini George berjanji akan membawa Joy kembali hanya untuk mengunjungi Elsa. Lalu setelah cuti selesai, akhirnya Joy dan George bisa kembali ke Kenya walaupun hanya punya waktu 1 minggu. Tapi ketika mereka pergi mencari Elsa, Elsa tak kunjung muncul dan hal itu membuat Joy kecewa. Namun tidak lama setelah tiba di perkemahan, Elsa muncul dengan 3 ekor anaknya yang lucu-lucu. Joy hampir saja tergoda untuk merawat bayi-bayi singa itu lagi. Tapi mengingat bagaimana perjuangan mereka untuk meninggalkan Elsa di alam liar sangatlah berat, Joy pun mengurungkan niatnya. Dan film pun berakhir. Walaupun film lama, tapi Mimin gak mau bohong nih. Film ini fix bagus, soalnya chemistry Joy sama Elsa keren banget. Jujur tadi Mimin sempat ikutan marah sih sama si Joy, soalnya dia ribet banget. Udah tahu Elsa kalau di alam liar kayak gitu, tapi akhirnya Mimin jadi sadar kalau memang kebebasan itu penting ya. Walaupun ujung-ujungnya mati, tapi dia kan mati di alam liarnya gitu loh. Oke cus, sekian video kali ini. Saya Rasa dan tim mengucapkan atur nuhun, bye and see you!